Orang tua, orang tua, lu yang tanggung jawab, lu yang nentuin anak lu mau sekolah ya silakan dimicin. Anak lu mau terima resiko micin, ya nggak mau terima resiko micin ya berhenti sekolah, udah berhenti sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo yang tetap santuy, tetap bakal sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jannabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Oke guys, konten gue kali ini adalah tentang bagaimana kelanjutan tentang masalah micinisasi anak ya. Ini ada berita tentang ada berita di Twitter nih, ada yang nge-tweet tentang detiknews.com. Kita lihat ya. Alhamdulillah sih, ya, yang namanya keburukan itu pasti akan terbongkar dengan sendirinya gitu. Kita jangan pernah merasa kita ini memperjuangkan kebenaran gitu. Kalau buat gue ya, enggak. Gue memperjuangkan diri gue untuk tetap berada dalam kebenaran. Karena kebenaran itu pasti akan nyari jalannya sendiri gitu. Dan kebatilan pasti akan bongkar sendiri. Contohnya ini, nih lihat sendiri ya. Kita lihat sama-sama. Nah, ini ada tweet dari Angga Prana Pahlawan ya. Judulnya pintu Pandora telah dibuka saudara-saudara. 3 siswa SD di Jombang dipastikan mengalami kejadian ikutan fase imunisasi KIPI. 1 siswa meninggal usai divaksin dan 2 lainnya dirawat di rumah sakit. Ya, ini kemarin sebenarnya ada dua ya. Gue akhirnya nyari di detik ini ya, di detik nih. Nah, gue nyari ini searchingnya nih. Gue liatin searchingnya dulu ya. Gue nyari nih ya, dengan kata 3 siswa di Jombang. Nih, dalam sepekan 3 pelajar di Jalim meninggal dunia usai divaksin COVID. Vaksinasi anak-anak 12 tahun di Jombang tetap lanjut pasca 2 siswa SD meninggal. Lu lihat tuh pejabat kita. 2 SD yang dirawat di usai vaksinasi kondisinya membaik, alhamdulillah. 2 siswa SD di Jombang dirawat di rumah sakit bukan karena vaksinasi tapi infeksi. Pokoknya micin nggak pernah salah. Ya kan, micin nggak pernah salah. Tinggal dipastikan alami KIPI setelah vaksinasi COVID-19. Ini beritanya, kita baca. Baru nanti kita lihat apa kata netizen tadi. Oke, kita baca dulu nih. 3 siswa SD di Jombang dipastikan alami KIPI setelah micinisasi COVID-19. Jombang, 3 siswa SD di Jombang dipastikan mengalami kejadian ikutan fase imunisasi KIPI. 1 siswa meninggal dunia setelah dimicin, sedangkan 2 siswa lainnya harus dirawat di rumah sakit. Informasi tersebut diperoleh setelah audit yang melibatkan Komda KIPI Jombang, RSUD Jombang, dan beberapa puskesmas, Komda KIPI Jatim, dan Komnas KIPI. Analisis digelar sekitar 2 jam, pukul 10 sampai 12. Di tempat kita ini ada 3 kasus KIPI yang barusan kami bahas ya. 2 berasal dari Puskesmas Mojowarno, 1 dari Puskesmas Japanan. Ketua Komda KIPI Kabupaten Jombang, Dr. Suwarsi, saat jumpa pers di ruangan Bung Hatta RSUD Jombang. Ya, akhirnya mereka mengakui ada korban KIPI. Alhamdulillah. Setelah sekian lama akhirnya ada ya yang begini ya, mengakui bahwasannya itu KIPI ya, kejadian ikutan fase imunisasi. Ada korban. Kita baca nih tweet-tweetnya netizen. Nah tuh dari Chelsea Aryani. Aduh, pejabat. Gua nggak baca deh kalau yang kata-kata. Mau kalian bilang KIPI atau apa, yang jelas nyawa anak orang hilang. Anak bangsa mati karena target karir dari atasan kalian. Kita diadu domba dengan aparat, dirazia sana sini, diubur-ubur ke rumah-rumah hanya demi target micinisasi kalian. Itu loh. Jangan, ini buat para petugas yang di lapangan ya, jangan cuma mikirin target. Kenapa ya? Ada kejadian itu ada.
Jangan bisa menimpa ke keluarga kalian ini. Nggak cuman orang-orang aja, keluarga kalian pun bisa kena. KIPI, tapi ditelusuri dulu ada kaitannya dengan fax atau enggak. Kalau yang sampai meninggal apa mungkin hasilnya ada kaitan dengan fax? Walaupun udah masuk kategori KIPI, masuk KIPI tapi masih ditelusuri dulu ada kaitan dengan fax atau enggak. Gimana cara berlogikanya ya? Nah itu memang gue sih ngerasain ini pandemi akal sehat gitu, berlogika kayaknya udah susah berlogika. Hah? Begini amat berlogika ya? Aduh. Ada KIPI tapi nggak ada kaitan dengan fax. Terus kaitannya dengan apa? Dikaitin kemana? Ke tiang jemuran. Hah? Pengen buka tapi udah males duluan. Dipastikan KIPI dengan indikasi dan gejala bla 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 hingga siswa mengempaskan nafas terakhir dengan kondisi miss. Pembekuan darah berakibat saturasi oksigen menurun karena HB tidak maksimal menyerap oksigen. Tuh baru rilis. Nah kan. Nih, Log Indonesia, lembar informate consent yang bertanda tangan ini ayah ibu wali dari anak bernama Sekia 2D menerangkan bahwa setelah mengetahui tujuan dari tindakan berupa vaksin COVID-19 bagi tujuan menyatakan menolak untuk melakukan tindakan tersebut di atas setelah mendapat keterangan secukupnya tentang faedah dan juga akibat-akibat yang mungkin akan terjadi karena tidak ada yang bertanggung jawab jika terjadi apa-apa setelah dilakukan micin. Nah, jadi begitu orang tua tuh berani menolak gitu loh. Kalau memang lu ragu nolak, kalau memang lu mau ya terima. Nggak ada. Kita maunya anak lu ini. Kalau nggak ada yang bertanggung jawab mau nggak? Nah, udah itu alasan bagus itu. No. Alasannya adalah karena tidak ada yang bertanggung jawab jika terjadi apa-apa setelah dilakukan micin. Nah, tuh. Dah, itu alasan. Emang ada yang bertanggung jawab? Saling lempar yang ada. Nih. Dan yang bilang, coba bukan dagang bisnis mana? Siapa? Bu Ibu di DPR RI pernah bilang, ntar buat dagang bisnis jual ini itu. Big Pharma saling sikut, produsen alat obat kesehatan lokal saling sikut dengan impor atau mafia sampai buruh demo, ya kan? Rakyat korban. Nah, jual beli micin via online masih marak. Nah, satu dosis 700.000. Iya, orang-orang yang nggak mau diinjil tapi sekarang apa-apa perlu sertifikat dan juga menjadi jalan belakang dan banyak oknum yang memanfaatkan. Jadi semua ini tidak ada membawa kemudaratan. Waduh, salah mungkin dia tuh. Tapi bacaannya begitu ya. Artinya ya ini maksa kagak, tapi datangnya dengan apa? Seragam, datang ke sekolah-sekolah pakai polisi. Oh, kalau nggak micin nggak boleh PTM. Ini apa? Kalau ada korban, oh nanti sana dulu. Giliran target aja lu, mau semangat. Giliran ada korban lu, lempar-lemparan. Ramaikan, buat mereka merintih dan merasa tidak aman. Pesta harus diakhiri. Iyalah, kita harus tetap bersuara. Saya pribadi berharap ini KIPI, tapi ternyata enggak. Bukan karena ini, tapi ya itu tadi ada ya kan. Diakui karena micin, tapi menolak KIPI. Ada riwayat penyakit, tapi tetap diinjeksi. Nah itu. Nah di konten gue sebelum ini kan, itu bisa ada tindak pidana itu. Kita berani lapor yuk, berani lapor. Diakui ya. Nih. Jadi panasnya apakah berkaitan dengan micin? Iya, seperti micin-micin lainnya. Cuma ini memang ada riwayat kerja kalau panas. Saat masuk ke RSUD Jombang, dia mengalami panas yang begitu tinggi, 40,1 sehingga terjadi kerja. Alhamdulillah dengan penanganan yang baik di IGD, kejangnya bisa diatasi, jelas Dr. Suwarsi. Terkait panas tinggi yang diderita Farel, Dr. Suwarsi mengamini itu termasuk kejadian ikutan pasca imunisasi. Kalau Farel panas memang iya gejala ikutan dari imunisasi, tapi anaknya sendiri ada riwayat kejang demam. Terbukti dia ada kelainan di rekaman otaknya tandanya. Nah kalau udah ada kelainan kenapa dipaksa? Anak-anak itu dokter-dokter kan tahu, dokter tuh tahu anak-anak itu tingkat kekebalan tubuh alaminya itu kuat, nggak perlu dimicin untuk ngelawan si copet. Ibu dokter yang pintar, jangan kebingar. Aduh, gue minum kopi sampai ampas-ampas ya kalau yang begini nih.
Kalau Fahri trainingkan saja, bukankah setiap orang tua wajib melindungi anaknya? BPOM sendiri tidak mampu menjelaskan keefektifan dan keamanan penggunaan micin itu. Kenapa harus ambil resiko? Terlebih sebelum micin, orang tua anak wajib tanda tangan pernyataan tak menuntut satgas. Nah, nggak boleh menuntut satgas. Dan ini BPOM juga, kita udah minta informasi, tapi katanya informasi classified, dirahasiakan informasinya. Wah, enak aja lu. Untuk keamanan masyarakat, BPOM bilang itu informasi dirahasiakan. Habis gini nih, BPOM siap-siap lu ya. Enak aja. Classified, dirahasiakan, nggak ada. Lah harus buka itu efikasi vaksin, kontrak vaksin, harus buka lah ke masyarakat. Nah aja BPOM bilang, ntar gua angkat itu konten gua khusus untuk BPOM tuh. Nah aja. Dan itu ada tanda-tanda tak menuntut satgas. Satgas soalnya target aja. Kalau ada apa-apa satgas nggak mau tanggung jawab. Nah itu makanya jadi orang tua tuh yang tegas. Anak kecil bukan orang dewasa, bentuk kecil, organ-organ mereka bukan cuma berukuran kecil, tapi masih dalam tahap perkembangan. Masih ingat karena bahan presentasi kuliah. Oh dia Vanioktolina nih. Memang organ tubuh anak itu dan natural immunity anak luar biasa. Kasus-kasus seperti ini jangan ditutupi supaya masyarakat jadi paham bahwa tidak semua orang cocok divaksin. Yang ngerti tubuh ya masing-masing orang atau orang tuanya. Jangan dipaksa untuk micin jika ada masalah kesehatan apapun berbahaya karena nyawa taruhannya. Bener, jangan maksa. Apa yang bisa diharapkan? Gelap. Yang diharapkan ya orang tuanya lah yang tegas. Kalau perlu ya cabut anak dari sekolah kalau memang masih maksa. Kalau udah begini gimana lu lihat aja nih pejabat-pejabat kita mau nggak tanggung jawab. Ayo dong diteliti lagi, udah jelas nih KIPI, cuman tidak ada hubungan dengan micin, harus dilihat lagi. Jangan jadi kesannya petugas lapangan lagi yang disalahin. Kalau memang sebelumnya ada tanda infeksi pasti nggak akan lolos screening toh. Nah itu prosesnya screeningnya juga itu tadi gue udah bahas tuh. Mestinya tes antibody. Karena anak-anak sudah punya antibody, tes dulu antibody itu. AJG, tuh dimaki lu. Dibuka tipis-tipis ini, tapi nggak apa-apa, banyak orang yang sukanya cuma baca judulnya, itu sudah cukup nendang. Iyalah, harus kita buka, dan ini gua angkat. Inti kalimatnya ini, mana kalimatnya apa nih? Informasi tersebut diperoleh setelah audit yang melibatkan Komda KIPI Jombang, RSUD Jombang, beberapa puskesmas, Komda KIPI Jatim, dan Kommas KIPI Anilis digelar sekitar 2 jam, pukul 10 sampai 12. Terus satunya fotonya apa tuh? Oh sama ya. Nih, namun dokter Suwandi tidak bisa memastikan KIPI selalu belajar bakal pada pasien mengenai kefatalan itu pasti banyak faktornya, mulai dari jenis kelamin, usia, berat badan, riwayat sakitnya, klinisnya, penunjang bisa dari laboratorium atau radiologi yang kami lakukan untuk menunjang ini apa sih sebenarnya. Jadi tidak bisa ini fatal atau tidak melalui analisis yang kami kerjakan berbarengan sesuai kompetensi dari kesakitan itu sendiri jelasnya. Dokter Suwarsi yang terhormat, ngetesnya itu jangan setelah ada korban. Lu untung bukan anak gue lu dok. Anak gue ngetesnya setelah diperiksanya setelah terjadi, sebelum itu. Nah bisa ya dokter begini ya Allah. Sip, nah kan kayak gini kan rakyat lega. Apa ini lega? Lu lega begini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Turut prihatin, semoga kejadian ini bisa membuka hati nurani para pembuat kebijakan dan menghentikan wajib micin. Iya. Mudah-mudahan kalau masih punya hati nurani ya. Kalau masih punya hati nurani tuh. Kalau kagak, tapi kegiatan mijinisasi tetap jalan terus. Pengen nangis baca ini. Minggu depan giliran sekolah soalnya. Lah, pengen nangis. Ya sekolah anak lu. Orang tua apa yang begini ya? Cuma demi sekolah terus rela anaknya. Iya. Ini nih yang orang tua yang masih mikirin anaknya sekolahnya. Kalau udah begini sekolah nggak? Coba pikir yang bener orang tua ya Allah. Berita bohong ini, mana ada kematian? Iya memang begitu. Para sales micin dipersilakan gunakan jurus langkah 1000. Memang cuci tangan, cuci kaki. Ya 3M, mencuci tangan, menutup mulut, ya lah, gitu, memakai masker, udah. Market, nah ya. Menurut orang-orang pintar di sana itu mungkin musik yang ada di list daftar KIPI mereka seperti demam, pegal-pegal, dan kematian tidak ada dalam daftar tabel KIPI pegangan.
Jadi nggak bisa dijadikan rujukan. Ngantuk, iya. Yang penting sudah diakui Kipi dulu, termasuk 2 yang meninggal. Kalau disebutkan Kipi berarti yang meninggal karena micin kan? Mestinya begitu. Namanya Kipi ya karena micin. Kejadian ikutan pasca micin. Kalau nggak dimicin ya nggak ada itu kejadian efek samping sampai cacat atau mati. Dodol apa botol ya ini orang yang punya opini. Memang begitu. Memang begitu. Nih ada surat nih. Coba gedein gimana ya ini gedeinnya? Nggak bisa. Saya memberikan persetujuan. Saya telah memahami informasi yang telah disampaikan. Saya bertanggung jawab sepenuhnya. Lu disuruh tanggung jawab orang tua. Udahlah. Orang tua, lu yang tanggung jawab, lu yang nentuin. Anak lu mau sekolah ya silakan dimicin. Anak lu mau terima resiko micin, ya nggak mau terima resiko micin ya berhenti sekolah, udah berhenti sekolah. Kalau gue berhenti sekolah, anak gue nggak ada micin-micinan. Dan ayahnya, orang tuanya masih berjuang untuk stop mandatory micin itu, paham ya? Jadi begitu. Ini buat orang tua nih, orang tua yang masih bingung-bingung. Saya bingung anak saya harus sekolah, bodoh. Nggak kuat gue. Udah keluarlah kata bodoh tuh, minta maaf gue. Jadi orang tua jangan bodoh. Ya, jadi orang tua jangan bodoh. Kalau ada resiko begitu, terpaksa kalau sekolahnya harus micin, dengan resiko seperti ini ya, dengan sangat terpaksa gue akan bilang sama sekolah, anak gue berhenti sekolah. Berhenti dulu sampai kita perjuangkan. Nyawa, kesehatan anak gue lebih dari apapun. Enak aja. Jadi gitu aja, gue minta maaf nih, udah kebawa emosi, ini harus gue hentikan ini. Gue akan tetap bersuara. Kemenkes tanggal 13 Januari. Kemenkes harus tanggal 13 Januari. Kita tetap akan berjuang. Nggak peduli gue. Berjuang dengan kebenaran, dengan fakta, dengan data. Demi bangsa Indonesia, bukan demi golongan manapun. Seluruh rakyat Indonesia, nggak peduli apa agamanya, apa mazhabnya, apa partainya, nggak ada urusan. Ini anak Indonesia, masyarakat Indonesia. Kalau masih ada orang yang berjuang demi golongan aja, bodoh amatan. Gue udah lagi gemes, udah ya. Aduh lah, nggak paham gue. Nah tuh, masih diterusin micinnya, masih diterusin semuanya, dan kalian, orang tua, masih bingung aja, jangan bodoh jadi orang tua. Udah itu aja. Gue minta maaf kalau masih gue mau pamit jadi susah gue gara-gara gemes gue ngeliat begini. Itu orang tua kadang-kadang gimana giliran anak saya, gemes gue sama orang tua yang begitu. Jaga anak nggak bisa, mikirnya gimana ya? Micin dengan resikonya begitu, ada Kipi. Kalau nggak micin nggak sekolah, masih mikir, milih mana? Masih mikir. Kalau gue nggak pakai mikir, milih anak, gue tarik dari sekolah. Kalau gue tarik dari sekolah. Dan buat para aparat, ya Allah, itu bisa terjadi kepada anak kalian, keluarga kalian, ponakan kalian. Bisa terjadi. Yang target, mudah-mudahan ngerasain juga itu. Udah. Gue minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf banget gue keluar kata bodoh tadi. Minta maaf banget. Udah gak kuat gue. Minta maaf. Mudah-mudahan kalian maafin gue.